Hadirin para jemaah sholat maghrib yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi asbab dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup di alam dunia ini itu kehidupannya cuma hanya sebentar saja. Kehidupannya hanya terbatas. Sebab apa? Sebab Allah berjanji, Allah mengatakan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dalam Al-Quran dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti hidupnya akan mengalami kematian. Adapun yang namanya kematian ini rahasia Allah. Seluruh manusia tidak ada yang mengerti bahwa kita akan mati. Karena kita tidak mengerti, maka hidup di dunia ini perlu ada kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapannya terutama adalah iman dan takwa. Cuma Allah memberi peringatan, memberi aba-aba. Peringatan tersebut ini ada 4 peringatan. Pertama, kapan kita akan meninggal dunia. Yang kedua, di mana atau lagi apa atau sedang apa. Yang ketiga, tempat. Dan yang terakhir, keempat, makan atau kubur. Nah, 4 ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan bagaimana supaya 4 ini mencakup ada di dalam diri kita. Karena kita tidak tahu kapannya, maka kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang kedua, lagi apa? Syukur-syukur lagi ngomong pengajian. Syukur-syukur lagi ibadah. Nah, yang paling berat, yang paling parah, mau bilang dari kalau pas lagi
adu ayam, pas sedang pasang nomor, pas lagi mabuk. Ini namun benar. Karena apa? Karena kata Rasulullah, ini sudah ini sudah dinamakan umat akhir zaman. Sing arane umat akhir zaman keimanannya masuk keluar. Artinya mahri beriman, paginya kafir, atau diwakil paginya beriman, mahrinya kafir. Ini benar. Maka kita jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mulai kadang-kadang di dalam khutbah ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya bertakwa, jangan sampai mati dalam keadaan tidak beriman. Innalillah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini pun juga akan mengalami kematian. Artinya apa? Artinya dunia ini akan dihancurkan, akan dimusnahkan, akan dikiamatkan. Nah, sebelum dunia ini dikiamatkan, maka Kanjeng Nabi memberi tanda-tanda atau ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya kiamat ini akan terjadi apabila 10 tanda ini muncul keluar. Ini baru dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini akan dimusnahkan. Nah, tanda-tanda kiamat besar ini yang pertama yaitu munculnya dukhon atau keluarnya dukhon. Ini tanda kiamat besar yang pertama. Lah, tanda kiamat besar yang kedua munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal. Antara dukhon maring keluarnya Dajjal ini jaraknya 3 tahun. Nah, munculnya dukhon suwene lamane 40 hari 40 malam. Selama dukhon muncul, selama dukhon keluar, ini alat-alat teknologi sudah tidak berfungsi. Artinya motor mabur ya ora bisa terbang, listrik ya ora bisa mulu, dan lain sebagainya. Ini tanda yang pertama. Dukhon siapa? Dukhon itu asap tebal sing menutupi jagat raya, gelap gulita. Dibandingkan kalau matinya listrik, isi gelap dukhon. Betul. Sebenarnya 40 dina 40 malam. Ini. Nah, jarak dukhon kemarin kemunculnya Dajjal jaraknya 3 tahun. Sebelum Dajjal muncul, ini Allah memberi ujian selama setahun orang dan setahun kekeringan dan seterusnya, sehingga fitnah yang paling besar itu fitnahnya Dajjal. Yang lain
Messi bisa dikalahkan, sebab Dajjal ini mempunyai sihir yang luar biasa, mempunyai ilmu rawa rontek yang luar biasa, mempunyai magic yang luar biasa, sehingga kata Rasulullah, besok di akhir zaman apabila muncul Dajjal, ini kebanyakan simpadanya itu pada juga ke para ibu-ibu, para wanita kebanyakan. Sebab apa? Sebab para wanita ini mempunyai siji kurang akale, nomor lorone kurang agamane. Si bisa kurang akale. Sebab wong wadon biasanya nganggone perasaan. Anak SMS-nya KB dadak kok kapan? Mulanya hukum talak itu diletakkan pada hukum laki, sehingga hukum talak diletakkan pada hukum wanita. Mungkin pengadilan agama kecek, asli sini wong wadon. Yang kedua, nakisuddin, kurangnya agama. Sebab apa? Sebab dalam 1 bulan itu berhenti, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa selama 7 hari. Itu karena menopause. Sehingga kebanyakan pengikutnya para ibu-ibu. Padahal baik saat dulu Dajjal metu, saat dulu Dajjal keluar, ini sudah ada tanda-tandanya terjadi. Buktinya diiming-imingi vaksin banyak, BLT banyak, umat-umat. Ini belum muncul, baru berita manusia-manusia sudah kedatang, apalagi kalau munculnya Dajjal ini 60 hari. Yang namanya Imam Mahdi saja orang bisa menandingi Dajjal. Sing bisa ya kemo besok Nabi Isa alaihissalam, sing bisa menandingi Dajjal. Akhirnya di dalam Allah SWT, sing nomor telune tanda-tanda kiamat besar, sing nomor telune ya gue turunnya Nabi Isa, sing nomor papate munculnya binatang dari kota Mekah, namanya Dabbatul Ardi. Sing nomor 5 matahari terbit dari sebelah barat. Sing nomor 6 angin keluar dari Yaman. Dan angin tersebut akan mematikan orang-orang yang beriman. Terus sing nomor pitune munculnya tumpahnya lautan dari sebelah timur. Terus ke-8-nya munculnya lautan ditumpahkan ke daratan dari sebelah barat. Nah, ke-9-nya itu api yang menjulang sampai ke gunung besar. Nah, setelah itu nanti umat Islam yang beriman sudah tidak menyaksikan hancurnya alam, yang menyaksikan hanya orang-orang kafir. Setelah itu baru trompet ditiupkan, hancur. Akhirnya diundang oleh Allah SWT. Tiupan yang pertama, orang mukmin tidak menyaksikan
sangkakala yang kedua. Tapi tiupan yang kedua itu seluruh makhluk menyaksikan. Karena apa? Tiupan kedua itu hari kebangkitan. Sing asale ngubure kuning krokoda muncul, ngubure kuning Jakarta muncul, macam-macam. Nah, ruhnya orang-orang yang beriman itu ditempatkan di a'la ini. Tapi kalau ruhnya orang berkafir, munafik, berdosa ditempatkan di asfala safilin. Nanti kalau konkret berat pada muncul ruh yang di a'la aliyah ini nanti menyebar. Tapi orang neger, orang nyasar, ibarat mercon kembang api, itu dah. Sehingga ruang buang grogol ya, besar kan grogol. Sehingga buang jarak ya, jarak orang bakal nyasar. Sebab besok sing orang dihancurkan dari Gusti Allah, dia ada 5. Pertama aras, kedua loh mahfud, ketiga ruh, keempat tulang ekor, dan yang kelima loh mahfud. Ada 5 yang nanti tidak akan dihancurkan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mumpung diberi kesehatan, mumpung diberi warasan, mumpung diberi hidayah, maka peganglah hidayah ini dengan sekuat mungkin. Jangan sampai tergoda oleh rayuan setan dan iblis. Sebab apa? Iblis dia diciptakan dari Gusti Allah, tugasnya hanya menghijirkan manusia bagaimana agar manusia nanti hidupnya di neraka. Itu tugasnya setan sama iblis. Makanya setan kalau ini seorang pakaran dulu, setan kalau manusia anggap setan dia sifat turun, jadi setan rugi. Sebab apa? Khawatir bukan setan itu anak sing apa Kristen atau Islam, khawatir. Jadi setan dulu. Bulannya anak Isa waktu Imam Darseso, setan menjadi manusia, menjadi mak. Kalau semua dia akan dengan sebagainya. Akhirnya membaca lapor. Rahasianya apa? Waktu semua ini kan teman-teman. Setan sini menjadi manusia. Rahasianya cukup 5 sedikit. Penasaran, Kiai bahasa itu orang orang penasaran apa iya coba ada yang ingin mengacungi ada daerah dari fungsi ini dan sebagainya. Singkat cerita bahasa itu mati dalam keadaan tidak beriman. Ini ulama bisa menjaga apa nih awak itu daerah semua orang nanti logi itu deh kemudian dijaga keimanan jangan sampai lepas. Yang bisa doa terus. Sebab sih bisa berubah takdir cuma hanya doa. Dia doa bisa. Jadi Gusti Allah ada berpon dengan ya doa aja kemarin aku insun Allah tapi ijabahi tapi kalau bukan. Nanti rata-rata para sahabat matinya dalam keadaan berdoa. Masih mati atau aja mati jabal karena aku jabal dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting masalah keimanan jangan sampai dilepas. Terutama amalan sehari-harinya selama 24 jam ini jangan sampai lepas 4 amalan. Walaupun kelihatannya sepele, tapi mempengaruhi sangat besar. Pertama, mau masuk ngaji, keluar ngaji. Ini jangan sampai ditinggal, walaupun sepele. Kalau pilih, jadi pertama atau belok mati. Kedua, makan. Ya jangan sampai ditinggalkan.
Sebab amalan setiap hari, ketiga masuk geser, keluar masuk, dan keempat tidur. Terus diamalkan. Sebab apa? Angger wis biasa diamalkan, akhirnya terbiasa. Terus amal orang, akhirnya kegawa arus. Karena setan selalu menggoda. Apa mendingan ada seragam mau setan goda menjelma manusia sing wis nang mati. Saya wong tuane wis mati jelma marep goda mari wong sing lagi cekik-cekik. Wis ngono lho agak bae wong sing lagi mati iki. Anggere mana rapat kegawa. Anggere mana kuat. Apa maningga ucapan sing wis genah katon ya sering digembar-gembor itu apa setiap bulan bisa 3 hari ya lewat bulannya ya diusahakan penting terutama menjaga keimanan jangan sampai lepas dari jasa kalau anda iman lepas wis jelas menggulingkan neraka. Makanya sawise manusia dibangkitkan dari alam kubur, orang akan mengalami kematian ini. Angger mati, anak siji, tapi angger urip, anak loro. Pertama, urip kuning alam dunia, kedua urip kuning akhirat. Tapi mati sepisan tok. Ya kan ketika roh dicabut, ini meninggal. Tapi begitu bangkit di dalam kubur sudah tidak ada kematian. Urip terus, mau beda, uripnya kepenak gak orang, ada juga beda. Ambil nang dunyane amal ya, api, ibadah dan sebagainya. Ya, insya Allah selamat. Tapi nang dunyane kalau ini orang genah, amal ya rusak, ya alamatnya Cina. Cuma, agar ketika meninggal dunia walaupun dosanya akeh tapi mati gawa iman isi anak harapan bisa lebih surga tapi mati sampai gawa iman aja mengharapkan lebih surga neraka selawase anak awalnya tapi lama akhirnya lama ya lara terus ambil lara sakit dia mendi lama mati anggaran mati nih orang rasa melara terus ibarat wong barang sampai cuma kesel dikandang sampai anyar sampai cuma dikandang sampai anyar terus kulitnya dikandang anyar kulit dan bahasanya rasain lu kenapa waktu di dunia ada pengajian mau menghadiri rasain lu kenapa ada ulama menyampaikan tidak mau dikubris dan sebagainya ini akibatnya seperti itu. Saya juga merasa kalau misal kamu menjalankan sholat terlambat ya kadang terasa astagfirullahaladzim mandi kayak gini wis dilatih 4 bulan dilatih 3 hari tapi masanya ya memikir karena orang kebiasaan akhirnya orang terbiasa manusia kadang-kadang sifatnya anak lalene kalau disebutnya dari keduniaan saja kalau para sahabat dunia tak kalau para sahabat artinya waya dagang tapi waya sholat diutamakan saja kalau awake yang sampean kabeh anggar waya dagang kalau waya sholat mikir sebagai apa ya kemikir karena keimanan lemah. Karena iman semakin kencang, semakin kuat, semakin semangat, satu-satunya jalan ya latihan meluangkan waktu. Akhirnya kehidupan alam dunia dikosongan isir. Sementara lo mikirnya kehidupan akhirat. Anggur orang latihan itu antep bisa. Saya saja walaupun kemampuannya bisa sedina rangka malah tapi usahakan perlu neder
kondisi yang dewek ada rasa semangat. Kalau orang ada pikiran ngomong, masih tidak personal tangguh. Perlu dipikirkan seperti itu untuk meningkatkan keimanan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apabila ada kebenarannya itu memang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu memang terbatas kemampuan saya dalam penyampaian. Untuk itu mari kita tutup dengan doa bermajelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.